This is Virtual Radio with Budi Utomo on Virtual Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Virtual? Kembali di News of the Month bersama saya Budi Utomo di Virtual Radio. Sobat Virtual, bulan September telah berlalu dan sekarang kita sudah memasuki bulan Oktober. Namun paling tidak yuk kita flashback peristiwa apa saja yang terjadi selama bulan September di News of the Month edisi September. Peristiwa kita mulai tanggal 3 September, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Kenaikan harga BBM ini memicu aksi unjuk rasa masyarakat mulai dari mahasiswa, sopir angkot, pengemudi ojol, dan masyarakat lainnya. 4 September, polisi tembak polisi terjadi di Lampung. Aibda Ahmad Karnain ditembak oleh sesama rekan polisi, Aibda Rudi Suryanto. Korban dan pelaku merupakan rekan sekerja di Polsek Wai Pengobuan, Lampung Tengah. Polda Lampung menjatuhkan hukuman pemecatan tidak dengan hormat terhadap Aibda Rudi Suryanto. 4 September, 10 orang tewas dan 15 lainnya terluka akibat penusukan massal di Saskatchewan, Kanada. Ini merupakan pembunuhan paling memilukan dan bendera setengah tiang dikibarkan di Kanada. Pelaku penusukan adalah dua bersaudara, yakni Damien Sanderson dan Miles Sanderson. Damien ditemukan tewas di James Smith Cree Nation dengan luka di tubuh, sementara Miles mengalami medical distress atau gangguan medis dan meninggal setelah penangkapannya pada 7 September. 4 September, Ferdinand Marcos Jr., Presiden Filipina yang terpilih pada Juni lalu, melakukan kunjungan luar negeri pertamanya. Marcos yang baru menjabat pada 30 Juni ini memilih Indonesia sebagai negara pertama yang ia kunjungi. 6 September, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah bebas bersyarat setelah menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A, Tangerang. Atut Khosyah merupakan narapidana tindak pidana korupsi kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Ia menyuap Akil Mukhtar 1 miliar rupiah terkait penanganan sengketa pilkada di Lebak, Banten. Atut juga terjerat kasus pengadaan alat kesehatan yang merugikan negara 79 miliar rupiah. 6 September, politisi Inggris Liz Truss terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Truss menggantikan Boris Johnson yang mengundurkan diri. Truss juga merupakan mantan Menteri Luar Negeri di era Boris menjabat. 8 September, Ratu Elizabeth II wafat dalam usia 96 tahun di Balmoral, Skotlandia. Ratu Elizabeth II dimakamkan pada 19 September di Kastil Windsor, Inggris. Biaya pemakaman Ratu Elizabeth II ini diperkirakan mencapai 136,4 miliar rupiah dan prosesi pemakamannya melibatkan 6.000 tentara Inggris. 11 September, tarif ojek online resmi naik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan penyesuaian tarif ini dilakukan dalam rangka kenaikan harga BBM per 3 September 2022 lalu. 12 September, Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan beberapa pimpinan lembaga terkait Bjorka, hacker yang telah membobol beberapa data lembaga pemerintah dan tokoh atau pejabat dalam negeri. 13 September, Ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Saifuddin mengundurkan diri dari jabatannya setelah viral karena tidak hafal Pancasila. Namun, 8 fraksi di DPRD Lumajang menolak pengunduran diri Anang. Sebelumnya, Anang tak hafal Pancasila saat menemui puluhan mahasiswa yang melakukan aksi demo penolakan kenaikan harga BBM di gedung DPRD Lumajang. 16 September, KPK menetapkan Gubernur Papua, Lukas NMB, sebagai tersangka kasus korupsi. Lukas NMB diduga melakukan pencucian uang hasil korupsi melalui kasino judi di Singapura. 18 September, cendekiawan Muslim yang juga guru besar dan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Azumardi Azra, meninggal dunia di Malaysia setibanya di negara tetangga tersebut. Ketua Dewan Pers ini meninggal dalam usia 67 tahun. 27 September, Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan 2-1 atas Kurakau dalam pertemuan kedua laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibidong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan pertama Timnas Indonesia menang 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat pada tanggal 24 September 2022. Dengan hasil ini, posisi Timnas Indonesia naik dalam ranking FIFA. 30 September, Narasi melaporkan dugaan peretasan website media mereka kepada Barreskrim Polri. Pemimpin redaksi Narasi, Zen Rahmat Sugito, menyatakan belasan awak redaksinya mengalami upaya peretasan secara serentak.
30 September, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, resmi ditahan Polri. Polri menyatakan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini dalam keadaan sehat. Putri ditahan di rutan Mabes Polri. Penahanan ini dilakukan untuk mempermudah penyerahan tersangka ke Kejaksaan Agung. 30 September, Indonesia masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia. Hal ini diukur dari Gross National Income atau pendapatan nasional bruto per kapita. Mengutip World Population Review, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Demikian News of the Month bulan September ini. Sampai jumpa di News of the Month bulan berikutnya. Saya Budi Utomo, Virtual Radio. This is Virtual Radio With Budi Utomo on Virtual Radio.